Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita punya rumah, usahakan rutinkan sedekah subuh. Jangan pernah tinggalkan itu. Sedekah subuh. Niatkan memang tolak bala. Kalau kita penjual, setiap pembelian pertama langsung disedekahkan. Tidak usah totalnya. Ya nanti nasa ngogi mula balu. Cuma kebanyakan kita dia sedekah. Ira ko otay na payasilikan. Kan begitu. Saya kasih tahu dari mana mengambil istinbat hukumnya. Istilahnya ulama dari dulu itu mengamati semua sejarah dan risalah para nabi. Ada satu nabi itu yang diselamatkan oleh Allah dari pembakaran, tapi tetap dibakar, cuma tidak terbakar. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu dibakar, bukan tidak dibakar, memang dibakar. Dan dia di dalam bara api itu selama 40 hari 40 malam. Tapi dengan api. Kenapa? Karena amalannya Nabi Ibrahim, kalau istrinya menghidangkan makanan, dia tidak makan. Kecuali mencari orang dulu, dia temani makan. Jadi losapa atau kasiasi, orang miskin, anak yatim, dia panggil. Dia tidak melihat orang Islam. Pokoknya siapa yang bisa dia bantu kasih makanan, itu dia panggil, nasuruh jolok mandre, baru dia makan. Jadi selalu mendahulukan tamunya. Sehingga Allah ingin menampakkan bahwa makanan yang kau makan ketika kau sedekahkan lebih dulu, api pun tidak akan membakarnya. Dari situlah sehingga orang tua kita mengambil ilmu dari ulama. Dia mengatakan setiap rezekimu yang pertama ketika kau menjual, langsung kau sedekahkan. Supaya tempatmu, rumahmu, hartamu, biar kebakaran itu tidak akan dibakar. Dan itu banyak terbukti. Kalau ada rumah itu zakatnya, uang disakati dulu baru dipakai. Kan kalau rumah gini tidak ada zakatnya, Pak. Itu tidak bayar zakat kalau rumah pribadi. Kecuali ditempati mengusaha atau dikontrakkan, tapi wajah zakat. Kalau rumah pribadi itu tidak ada zakatnya. Mobil pribadi itu tidak ada zakat. Emas perhiasan yang dipakai sehari-hari itu tidak ada zakat. Biar 10 kilo. Tidak ada. Yang ada zakatnya itu ketika disimpan atau sebagai aset. Atau dijadikan sebagai modal usaha. Baru kena zakat. Emas kalau 50 gram, 500 gram. Kalau dipakai sehari-hari. Itu tidak disakati. Biar sampai 100 tahun kalau dipakai. Cuma kalau disimpan itu kena zakat. Mobil pribadi tidak kena zakat. Yang kena zakat itu ketika dipakai mengusaha. Direntalkan atau dipakai ngangkut barang bolak-balik untuk kegiatan usaha. Itu baru disakati. Ini penting. Tapi uang yang mau dipakai beli mobil itu dikeluarkan zakatnya dulu. Kecuali orang yang pekerjaannya jual beli mobil, setiap laku satu mobilnya mesti keluarkan zakat. Namanya zakat perniagaan 2,5%. Kalau rumah begini tidak ada zakatnya itu. Jadi jangan bilang setiap tahun bayar zakat untuk rumah. Tidak. Yang ada sedekah aja. Emas itu biar 10 kilo. 5 kilo kalungnya, 3 kilo. Tapi kalau dibeli dengan niat aset, itu jadi masalah. Misalnya perhiasan tapi disimpan. Nanti pergi ke pesta baru dipakai. Hanya 1 kali 1 minggu dipakai. Itu lebih banyak tinggalnya daripada dipakainya. Maka dia dimasukkan kategori sebagai emas simpanan. Itu tetap disakati. Ini banyak ibu-ibu tidak tahu itu. Emasnya tidak dibayarkan zakatnya. Kalau perhiasan dipakai sehari-hari silakan. Tidak usah disakati. Itu tidak kena wajib zakat. Kemudian rumah saya awali dulu. Ketika mau masuk ke rumah,
itu 3 perintah. Tapi 2 yang paling pokok. Ucapkan salam. Apa salamnya kalau masuk rumah, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lanjut. Di dalam Quran surah An-Nur itu disebutkan, fa iza dahaltum buyutakum, ketika engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Makanya kalau kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lanjut assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ada yang mengambil salam dulu ke Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Baru assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Siapa itu alaina? Diri kita. Itulah dimasuk fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi, salami dirimu. Kemudian yang kedua wa ala ibadillahi sholihin, supaya malaikat rahmat yang ada di dalam rumah itu menjadi mendoakan kita. Karena di dalam rumah itu ada makhluk yang tidak kelihatan. Angkatudena pita, termasuk jin yang dicicak disebut Ummi Sibyan. Yang ada pasangan suami istri di situ ada Dasin dan Dasima. Kalau kita dari pasar, apalagi kalau dari pinggir jalan begini, apalagi kalau kita di daerah-daerah seperti ini, itu kan banyak ruh-ruh yang ini, yang jinnya itu yang jin karin apa. Makanya ketika kita jalan itu langsung ucapkan salam, karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu menutup pintu jin supaya tidak masuk ke dalam rumah. Jendela ditutup sebelum tenggelam matahari. Kalau sudah matahari sudah memerah sesudah asar, tutup jendela, jangan buka, jangan biarkan terbuka sampai malam. Karena itu jin itu akan masuk, sehingga rumah itu menjadi panas. Kemudian jangan memotong kuku di dalam kamar, karena jin kuku itu juga panas. Jadi kadang-kala kita potong kuku, sapu kukunya, tapi jinnya tinggal, itu tidak mungkin keluar. Itulah biasanya ada kamar orang tidak bisa tidur di dalamnya, itu karena jin kuku. Hanya Rasulullah sudah mengajarkan. Kalau cicak itu Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya dari dulu itu Nabi sunnahkan kita membunuh cicak. Jadi itu 150 hasanat ketika membunuh. Jadi pahalanya itu kalau cicak dibunuh itu 150. Dengan 1 kali memukul. Makanya sunnah membunuh cicak itu. Bukan karena bahwa ini binatang apa, tidak. Itu karena ada jin. Dari situlah biasa ada orang hamil, anaknya meninggal dalam kandungan. Itu karena Ummi Sibyan yang bisa membunuh janin dalam kandungan itu. Makanya orang hamil itu kalau anaknya bergerak tidak normal, pasti ada cicak dekat itu. Apalagi anak kecil biasa menangis tengah malam, nah itu. Kalau bapaknya menangis tengah malam, ya bukan Ummi Sibyan gitu. Kalau anak ya. Jadi itu kuncinya. Makanya kalau ada anak kecil menangis tengah malam, dihadapkan ke dada. Jangan dikasih menghadap ke atas. Dibalik badannya supaya dia menghadap ke bawah. Baru dicari. Makanya biasa di bayi ada yang biru-biru punggungnya. Padahal tidak pernah dicubit. Itu adalah Ummi Sibyan yang bisa mengganggu dengan. Makanya orang tua kita dulu pakai pisau di bawah ayunan. Atau pakai cermin. Karena pantulan cermin dengan Ummi Sibyan itu bisa mengusir tanpa membaca doa. Makanya dia biasa pakai pisau yang ada pantulannya. Karena ketika cermin lurus dengan cicak, jinnya itu keluar. Nah, itu ilmunya orang dulu. Tanpa baca-baca doa. Tapi yang paling bagus kalau mau aman, tulis lepas Allahu di antara 2 alisnya anak-anak. Ketika sudah dikasih mandi kalau pagi, ambil cilak baru tulis lepas Allahu. Insya Allah tidak diganggu. Orang Bugis bilang daekang, kita dalam bahasa Arabnya bilang Ummi Sibyan. Itu penting. Jadi rumah itu memang harus dijaga, betul. Jadi jangan. Makanya itu Bu,
sebenarnya jangan melakukan aktivitas kalau mau maghrib. Mestinya itu istirahat. Dan jangan banyak mencari rezeki di malam hari. Rezeki di malam hari itu makura-kura beraka nasa guruta. Biasa tidak diwariskan. Iya. Sebenarnya malam itu disuruh istirahat. Tapi rata-rata kan, tapi kalau pelaut kan malam itu. Sopir mobil malam. Jadi memang ada beberapa itu pesan. Termasuk kalau mau matahari mau tenggelam, itu istirahatkan bekerja, ambil Al-Quran. Kalau sekarang kan bukan lagi Al-Quran, ambil HP. Kemudian baca 4 surah. Yang pertama adalah wasyams, yang kedua wal-lail, yang ketiga Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu dijamin rezekinya seperti air hujan, tidak terputus. 4 surah aja ya. Jadi wasyams, wal-lail, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ketika matahari sudah memerah, itu sudah mau tenggelam. Itu sekitar 7 menit sebelum maghrib. Kalau 7 menit itu pas selesai 4 surah ini sudah masuk maghrib. Makanya istirahatkan dulu. Kalau menjual ya ditutuplah dulu. Setengah jam sebelum maghrib tutup dulu. Nanti sudah isya baru buka kembali kalau mau buka. Kadang-kadang orang kan tidak ada istirahatnya. Biar matanya dia marah-marahi kalau ngantuk. Cakarudu ima balu namu matana na cai dito. Iya. Iya. Gajah itu, gajah itu Pak makannya banyak, unta itu makannya banyak. Tapi aku cakarudu imatin romantoi. Kita ini makan sedikit, tapi kalau gantuk biasa marah-marah. Artinya karena berusaha mencari rezeki. Rezeki itu sudah ditetapkan, tidak usah pusing. Cukup minta saja supaya Allah bukakan pintunya. Makanya tadi Rupodangi maka ada baca 4 surah. Wasyamsi itu surah ke-91, wal-lail surah ke-92. Itu berdempetan. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Surah ke-13 dan surah ke-14. Itu aja 4 surah. Kalau ada anak sekolah, masih sekolah, nah baca yaitu 4 surah sebelum matahari tenggelam, itu pasti cerdas. Itu diberikan kecerdasan dari segala arah. Jadi bukan saja satu keahliannya. Kalau anak mau diencer otaknya itu diamalkan. Kemudian kenapa rumah itu sebenarnya ada terasnya, Bu? Teras rumah biasa kita kan ada. Itu sebenarnya tempat singgah sejenak sebelum langsung keluar. Makanya biasa disimpan kursi itu di depan ini. Simpan kursi di depan di dekat teras itu. Karena di situ kalau pulang dari kerja singgah dulu di situ duduk sebentar. Sekitar 5 menit baru masuk rumah supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kalau kita mau berangkat di situ juga duduk. Kemudian kita niatkan, kemudian berdoa, baru jalan. Itu fungsinya teras. Cuma sekarang fungsinya teras ditempati mak gosip. Misalnya itu. Iya. Jadi ini tanukan. Kemudian kalau orang berkeluarga setiap masuk ke dalam pintu kamar itu ucapkan salam. Utamanya rumah yang kita tempati, kamar yang kita tempati. Itu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dasin dan dasima itu keluar. Itu supaya rumah tangga tidak sering kacau. Jadi kongka arwane dena nama cantik ni tabenena. Istri sudah tidak ganteng lagi dia lihat suaminya itu karena pengaruhnya dasin dan dasima. Jin yang dijanjikan mahkota ketika bisa membuat suami istri itu cerai. Nah, itu dibaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika masuk ke dalam kamar supaya jin itu keluar supaya tidak mengganggu. Tempat-tempat seperti ini kan biasa tidak ditempati. Ada kamar tidak ditempati. Itu pastinya tempati jin. Pakaian yang digantung di dalam kamar lebih dari 3 hari pastinya tempati jin. Yang paling bahaya itu cucian yang bermalam. Hindari betul itu. Biasa kan ada orang mencuci dia kasih bermalam. Seandainya orang tahu bahayanya, dia lebih memilih mencuci kembali baru dia keringkan dibanding dia pakai. Karena itu jin itu masuk ke situ. Dari situ banyak orang biasa sakit dadanya langsung mati. Maka dadanya malah sempat di merona. Itu jin pakaian.
Makanya kalau sudah sore, sudah asar, tapulun ni juta. Jangan biarkan dia berganti. Nah kita rata-rata nanti sudah asar baru mencuci. Ini kan biasanya kalau di sini tidak kayaknya. Tidak ada bedanya. Itu bahaya, Bu. Itu dari situ jin. Makanya jin itu kan begitu. Itulah sehingga ya Nabi tanah Pak Guru ki, kalau tempat tidur kita mau tempati itu dikibaskan atau kasih sapu. Iya. Cuma ada ulama tidak pakai sapu. Dia mengatakan jangan pakai sapu karena dilarang menyapu di rumah di malam hari. Karena itu menyebabkan malaikat rahmat keluar. Ya itu nah kada tahu tapi pemali itu bukan hukum, itu adalah ilmu hikmah. Pemali itu ketika kau kerjakan tidak berdosa, tapi mempengaruhi kehidupan dunia. Mereka tahu termasuk melapkan pakaian yang sementara dipakai. Biasanya di Makoro, HP tak kabur, kameranya langsung digosokkan di baju. Kacamata ditarik begini, itu tidak boleh. Itu menolak rezeki 40 hari. Atau pakaian yang sudah dipakai meloki sesai. Alasannya karena mau dicuci dipakai sebagai lap. Biasanya Makoro. Makanya yang mana tu jolo malam malulukang ini bisa sak ko bajai. Aja lalu tak pakai lo masa padale. Dia itu 5 decing. Itu kuncinya. Jadi ulama itu kan ada di kitabnya Imam Sarnuji itu. Ada ditulis para ulama dari dulu itu. Makanya diterjemahnya itu kitab pedagang. Jadi itu udah baca tahu insyaallah. Jadi itu masuk ke dalam ilmu-ilmu hikmah, bukan dalam fikih. Kalau fikih haram atau makruh. Kalau haram larangan mutlak. Kalau makruh tidak melakukan sunnah. Makanya kebalikannya sunnah itu kan makruh aja. Masuk ke dalam rumah mendahulukan kaki kiri berarti makruh. Karena sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuk ke dalam WC mendahulukan kaki kanan. Makruh. Itu tidak berdosa tapi rugi. Kan begitu. Nah, kemudian di dalam rumah Nabi kan mengatakan nawwiru buyutakum biqiraatil Quran wassalah. Di riwayat lain mengatakan la taj'al buyutakum maqabirah. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran wassalah. Tarangilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an dengan salat. Makanya banyak orang yang pasang kaligrafi. Itu kan begitu. Sebenarnya saya tidak permasalahkan. Yang dianjurkan itu adalah membaca Al-Quran. Kita mengaji. Kalau mengaji di rumah, keluarkan suara. Jangan dalam hati. Supaya malaikat yang ada di sekitar situ juga itu mendoakan kita. Kemudian jin itu pergi. Itu kuncinya. Dan yang paling pokok itu sebenarnya di dalam kamar. Kita bikin tempat sholat. Namanya mihrab. Nah, bikin di situ di dalam biasakan kamar pribadi itu agak luas. Jadi bikin di situ tempat seperti luasnya lubang kuburan, tapi itu tertutup. Jadi bisa diangkat sedikit naik di situ, baru di situ disimpan sajadah. Nanti masuk kalau mau sholat tahajud di situ, sholat duha, dimasuk ke situ. Jangan masukkan HP dengan jam tangan. Kalau mau zikir masuk ke situ, mau mengaji masuk ke situ, itu di dalam kamar pribadi, bukan musola ya. Tapi itu mihrab. Tapi ketika kita punya masalah, masuk ke situ berdoa, tembus itu. Iya. Makanya mihrab itu kan tempat beribadah yang paling bagus. Semua ulama-ulama para wali itu pasti punya mihrab. Karena itu kuncinya. Di situ tempat berdoa. Kadang-kala kita itu kalau mau sholat tidak ada tempat menentu. Lari ke dekat kursi, ada orang di kursi duduk. Lari dekat gulukas, ada orang di situ. Pindah lagi ke dalam. Padahal WC dibikin itu sampai 10-20 juta hanya tempat buang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Itu yang kadang jadi masalah. Jadi makanya usahakan ada tempat di dalam kamar itu memang hanya ditempati sholat. Itu tidak boleh ada orang masuk ke situ. Makanya kalau kita berdoa itu langsung tembus. Kenapa? Karena memang tempatnya mustajabah. Disebut mihrab. Makanya kan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Jadi Nabi Zakaria itu kalau masuk ke situ tempatnya Maryam sholat, dia selalu melihat ada makanan. Padahal tidak ada yang ngantar. Makanya dia bertanya, "Anna laki hasa, dari mana ini?"
Jawabannya Maryam kan huwa min indillah. Ini langsung Allah yang kasih. Dari situ migurutana biasa dapat uang dibawa sejadah. Nah, itu rahasianya sebenarnya mihrab. Makanya kalau mau doanya mustajabah bikin mihrab. Jadi di dalam masuk aja sholat di situ, bukan tempat sholat berjamaah. Jadi kalau mau sholat sama istri tidak bisa di mihrab karena mihrab itu hanya untuk satu orang. Nah, kalau mau berjamaah musalla dibikin di rumah, biasa satu kamar dijadikan musalla atau ada tempat-tempat khusus. Tapi kalau mihrab itu memang orang tidak masuk karena dia di dalam kamar kita dan itu ditutup, tertutup. Nanti mau sholat baru masuk. Kalau mau bicara jangan bicara di situ. Keluar baru bicara. Kalau kita tempati betul itu, tembus itu kalau ada yang kita minta. Orang-orang dulu itu doanya tembus karena dia bikin tempat. Nah, itu yang saya anukan, Pak. Itu yang paling pokok kalau rumah. Iya. Jadi mihrab itu penting sekali dibuat. Apalagi kalau rumah kayak begini 3 lantai, kalau penghuninya cuma 4, wah itu jadi masalah itu tidak ditempati kan, banyak kamar yang biasa ada kamar yang kosong. Makanya kamar itu hendaknya juga kita masuk. Makanya kalau mau baring, kata biasa nasa tema kada agak istilahnya orang Bugis itu. Yang arat dasam. Biasa tahu? Iya. Biasa kalau tidur kayak ketindisan ya, ketindisan. Sebenarnya itu bukan ketindisan, kita yang tindis jin. Karena dia yang ada di tempat tidur itu kita tidak anukan kain, kibaskan, baru baring. Makanya kita yang menekan. Makanya biar baca ayat kursi 10 kali, dia tidak bisa keluar. Karena dia yang tertindis. Makanya biasa nak baca mipati tidak bisa bergerak. Nah baca lagi ayat kursi. Dia bilang, kenapa di setan tidak pergi-pergi dan sudah. Nah kau yang tindis. Makanya kalau orang ketindisan disuruh saja bangun, ambil kain, kibaskan di situ tempat tidur, baca ta'awuz atau kalau surat binas baru balik, langsung hilang itu. Makanya setiap mau ditempati, apalagi yang larangan itu tidak boleh di kamar. Jangan makan di tempat tidur. Oh, pantangan betul itu. Mulai kalau ada anak gadis makan di tempat tidur, tidak laku-laku itu. Iya. Iya. Ya nang kana darah mandreliu itu tertutup auranya. Biasa kata pau-paui tapi matu desina melo desina jaji. Itu karena auranya tertutup. Termasuk larangan itu menggunakan pakaian robek. Makanya Nabi itu yang menjahit sendiri pakaiannya. Itu tidak boleh pakai pakaian robek itu. Nah iya anak emak kok robek sope mana sularana? Sulara baru sope. Itu menghalangi rezeki itu Pak. Menggunakan pakaian yang robek. Itu tidak boleh itu. Tapi kami kata dia nak perhatikan nger. Apalagi ini menjelang Ramadan ya kita juga harus persiapkan diri. Maka kalau persiapan Ramadan ini yang paling kuat adalah persiapan iman. Makanya dilatih iman dengan perbanyak zikir. Cuma ini akhir-akhir ini kan mestinya sholawat. Kan mulai dari istighfar, sholawat baru nanti ngaji di Ramadan. Makanya bulan Rajab itu bulannya Allah, itu bulan istighfar. Jadi bulan Sya'ban ini bulannya Nabi, makanya bulan sholawat. Nah, bulan Ramadan bulannya umatku kata Nabi, makanya itu bulan membaca Al-Quran. Nah, makanya, tapi kalau ngaji Ramadan jangan tidak bersuara. Kami kata mengaji itu bakal masih jamemet temak. Iya, mengaji tuh pindah lagi. Dia ngaji, nah itu mi korangnya. Baca Fatihah masih jalan ada Al-Fatihah. Amin. Wih, malu bisa nata peletu. Karena yang dia lihat stiker. Iya. Makanya itu Pak kalau ngaji itu keluarkan suara. Itu berkahnya itu akan menjadi saksi nanti. Dan itu gelombang otak itu tertata. Makanya orang yang membaca Al-Quran dengan warattilil Qur'ana tartila itu akan hilang penyakitnya. Makanya Al-Quran buah syifa. Kenapa? Karena gelombang otak itu menjadi tenang dan toksin itu bisa terbakar. Cuma kalau kita ngaji, dia, iya.
Itu makanya boy masih tembak kau makiro cocok nih nama lelu banget. Tapi baca Al-Quran dengan baik menurut versi kita, jangan versi orang. Apa ya kau tahu minta Al-Quran Pak Dona, alina Pak Ustaz, kau memang korban kita mengaji silada ki. Itu eloki lago, makanya baca yang terbaik menurut versi kita. Karena Allah sudah memaklumi hambanya sesuai kemampuannya. Aja tak kena dia nama kanja, nuku tanya aja urusannya itu. Yang penting bagus menurut kita. Itu aja. Maka itu sudah baik bagi Allah. Kemudian rumah tempati sholat sunat. Yang paling pokok itu sholat sunat. Paling bagus kalau di rumah itu sholat sunat. Apalagi ada masjid dekat sini, ada. Oh dekat. Yang sini sholat sunat dulu baru berangkat ke masjid kalau bisa. Atau nanti pulang dari masjid baru selesai sholat sunat. Usahakan di rumah sholat sunat. Supaya rumah ini menjadi saksi kelak. Tidak ada tempat yang kita tempati sujud itu kecuali menangis ketika kita wafat. Itu berkahnya. Makanya yang paling pokok, apalagi kalau seperti ini banyak orang yang mendoakan, itu luar biasa. Memang ini rumah settingannya bagus karena bisa ditempati pengajian seperti ini. Diusahakan kita selalu, apalagi umat Islam harus belajar. Jangan pernah berhenti. Siapapun penceramah, jangan cari penceramah yang bilang harus yang viral-viral baru dipandang usah. Yang viral-viral itu kadang Pak justru tidak ada isinya. Jadi kalau saya tuh viral itu musibah juga. Betul. Saya sebenarnya itu mau anggap dia biasa saja, lebih senang ngaji di masyarakat apa. Kadang-kadang kalau viral di YouTube ini juga jadi masalah. Kita di bandara minta berkat tapi ternyata mau foto. Berkat sekarang sudah berubah. Bilang barakat, kenapa mau foto? Ternyata barakat, kok mau foto? Oleh tanda mata biasanya itu. Berkat itu amalan. Iya kan? Iya. Maka barakat, kenapa mau foto? Dia gitu. Ini kan jadi masalah. Makanya saya wasiatkan tetaplah belajar. Anak-anak kita kalau ada di rumah ajarkan. Kalau masuk rumah itu ucapkan salam. Ajarkan itu. Jadi mega tuh masalah kau boleh kau jaga tong itu insya Allah. Kemudian ada hal yang sangat penting juga saya sampaikan. Ketika Allah berikan nikmat seperti ini, jaga betul ibadah. Karena ada doanya Nabi itu yang bahaya. Ketika dia meminta kepada Allah, ketika engkau memanggil hambamu, dalam hal ini umatnya, dalam keadaan senang dan dia tidak datang, maka panggillah dia dalam keadaan susah supaya dia tidak jauh darimu. Ini yang bahaya. Jadi kita bicara lagi, ulira nga atammu ummakku lokoriko dalam keadaan senang. Tapi ia kodena lau kumulli iku menyamangi mulli inadena lau ulli masusai. Makanya ayatnya itu la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bilang bagaimana maksudnya itu? Begini. Kalau ada orang kasih sayang suaminya bagus, cinta keluarganya utuh, tapi dia tidak sholat, maka tunggu pasti ada masalah nanti datang. Kalau bukan suaminya yang selingkuh, anaknya yang tidak tunduk. Kenapa? Karena diberi nikmat dia lalai, nanti mau berdoa kalau ada masalahnya. Itulah maksudnya Nabi, panggil dia dalam keadaan senang, kalau tidak datang panggil dalam keadaan susah. Apa mega tahu selingkuh pilakai dan apa matahajud? Iya. Ya kodena selingkuh dena ilodo, sisana selingkuh. Ya Allah, subhanallah. Wah. Pak Macandri ni lakaina. Ketika dia ada nikmat diberikan suaminya, keluarganya sangat sayang, dia lupa sholat. Lambat sholat subuh, tidak sedekah, maka Allah akan turunkan sesuatu yang menyebabkan dia supaya dia datang ke Allah. Karena Nabi mengatakan, jangan kau buat umatku jauh darimu. Itu. Jadi itu sebenarnya kau selingkuhilah. Ternyata musibah itu. Nanti musibah ketika kita tidak mendekat.
Jadi nikmat yang kita anggap nikmat itu bisa menjadi musibah, disebut istidraj. Pemberian yang membuat kita jauh dari Allah. Jadi aja tak kada engkau to na yano menrek dalek na belum tentu rezeki. Aku ya rotona na pakai macandri. Berarti itu bukan nikmat. Allah memberi musibah dari pemberian. Pemberian yang melari ke musibah disebut istidraj. Pemberian yang menyebabkan dia hina. Jadi aja tak ada sini napa bere angkat atau ya lelasa, tapi penyakit itu adalah nikmat karena berkat penyakit itu justru dia sujud di hadapan Allah. Jadi jangan lihat bendanya, tapi lihat posisi kita di saat dikasih. Yang begitu. Makanya kan ada 21 doanya Nabi tuh. Yang pertama dia minta pendek umur. Makanya sebenarnya kalau doa panjang umur itu keliru juga itu. Dia bilang, panjangkan umurku ya Allah. Sebenarnya boleh. Tapi Nabi kan mengatakan, umurnya umatku. Likulli syai'in hasabi wa hasabi baina si'tina wa sab'in. Cukup 60-70. Antara itu. Kenapa? Ya ko paremang. Itu namanya tama dosa. Kan begitu. Kalau dia mau main judi 60 tahun umurnya kan tidak lama dia main judi. Tapi umat-umat terdahulu kan ada yang sampai 700 tahun. Bayangkan kalau 700 tahun umurnya, 600 tahun itu main judi. Hisapnya juga lama, makanya Nabi minta sebentar. Makanya kita ini Pak lebih banyak tidur daripada sholat. Lebih banyak tidur. Makanya kalau ada orang Pak tidur jam 9 malam, nanti jam 9 pagi baru bangun. Jam 1 siang tidur lagi, nanti setengah 4 sore baru bangun. Itu orang kalau 60 tahun umurnya 38 tahun tidur. Iya. Coba. Sholat kita sedikit sekali. Berapa menit? 5 kan? Duhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 5, subuh 5. 5 kali 5, 25 menit. Tidak cukup setengah jam. Itu pun dalam 5 menit banyak yang lari-lari. Takbir baru dia ingat jualannya. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Kira terus adalah aku nak salah baru pemenarku kemar ar-rahman tak gocing alomu karo motor. Mas sempajangi. Dari 5 menit saja kalau kita maksimalkan, itu 5 kali 5 25. Berarti tidak cukup setengah jam. Nah kalau sudah ki sholat maghrib baru tinggal magosip, masuk pisah baru berhenti ki 1 jam itu. Jadi bangker nih setengah jam. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya Bu. Yang masuk surga itu rahmat Allah. Cuma rahmat itu dicari di amal. Maka jangan pernah sholat karena pahala, karena tidak pernah cukup. Jangan juga pernah sholat karena mau surga, karena itu surga makhluk aja. Hanya hadiah bagi orang yang dikasih 2. Surga itu hadiah kepada siapa? Yang dirahmati dan yang diberi syafaat. Makanya jangan cari surga, cari ki rahmat Allah, cari ki syafaat, karena hadiahnya surga. Kan itu aja kuncinya. Makanya ulama dulu mengatakan jangan sholat karena surga. Keliru kok. Kenapa lompat ke situ? Cari ke dulu tiket masuk. Ya kan begitu. Jangan langsung lihat rumahnya kalau tidak masuk kok. Makanya kan dijanji itu orang yang rajin sedekah dibangunkan rumah tuh. Man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid di rumah, masjid di dunia, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Makanya kalau ada orang di sini sering sedekah di masjid, itu pasti ada hotelnya di surga. Biar tidak sholat. Biar tidak sholat Pak. Jangan bilang orang tidak sholat baru ada. Iya, Nabi sudah janji. Bapak kalau rajin sedekah, biar tidak sholat, biar tidak puasa, biar tidak zakat. Pokoknya yang penting rajin nyumbang ke masjid, pasti ada hotelnya. Cuma tidak masuk. Iya. Karena mengatakan dibangunkan istana, bukan mengatakan dimasukkan ke dalam surga. Yang masuk itu di sholat. Karena dia kuncinya. Makanya ulama kita jangan juga kejar surganya, karena dia cuma makhluk. Jangan takut sama nerakanya, karena dia cuma makhluk. Tapi takut kepada pemiliknya. Makanya jangan sholat karena takut neraka, jangan sholat karena mau masuk surga, tapi sholatlah karena mencari syafaat dan rahmat Allah. Karena itu jadi 2 kuncinya orang selamat. Kan begitu.
Jadi kita itu takutnya jauh sekali, padahal ada yang dekat. Gitu kan begitu. Makanya dari dulu ulama mengatakan sholatlah mengharapkan rahmat. Nah, begitu sih kuncinya. Sama sih kalau ada orang disayang. Kalau ada orang disayang, kalau minta uang tidak dihitung itu ambil ini saja, pima kau ambil di situ. Makanya ada orang yang ketika menjadi kekasih Allah itu rezekinya tidak terhitung. Yang hitung-hitung rezeki itu yang selalu sedekah kakak begini. Tapi memang kan dipancing toh. Siapa yang berikan Allah 1 dibalas menjadi 10. Bikin jalur pahala. Bikin jalur rezeki. Jangan malas. Masabaya komeki mite ya sange tau kanja mabesah. Ya tamagalakmo masih dekat. Ya kedete tau kanja. Ya ko pas sampajang makada mite tau matepe. Ya ko pas sampajang nama seke makada pas sampajang bawang ya. Iya. Dia itu gak tahu maka dah tahu mabas sabawa me itu. Dia gak tuh. Angka gak. Iya mito angka pas sampajak bawa me itu maka sakit. Makanya komeki yang gak tahu kanja abas sakit. Ya komeki yang gak tahu mata pak sampajak. Nama kau itu. Apa ya nang kabawan naga kayak majatuh. Pas sampajak bawang. Siapa sange bawang? Lasuna. Yaitu lasuna kak digaisakna. Oli mamas satu ampu nama di tengah. Digaisakna lasuna itu lasuna celak. Digaisakna tu. Talalle di gare oli na tanau di mi. Lalle oli si. Ilalle oli mamasang. Digaisakna tu. Iya, ya nanti asap bawang. Nah kada pasang pajak bawang, pasang pajak lasuna. Digaisakna ampu bawang. Mulai kau makan ustaz bawang, majalah dah itu dia kasih, dia angkatnya itu. Itu kuncinya. Makanya kita itu mestinya di situ, Pak. Jadi saya hanya wasiatkan kuncinya. Tadi komeki malu pakai salam. Kalau kau pandrita makada. Sedekah itu dengan 70.000 per hari. Dijamin itu hartamu tidak ada yang terbakar. Bagi yang mampu itu puluh satu sesuatu. Bagi yang penghasilannya mungkin bilang 1 juta satu hari, memang lebih baik 70.000 satu hari sedekahkan. Dan tidak ada orang yang sedekah jadi miskin. Nah. Pedek mega kita pasu, pedek mega na parewa. Karena Allah itu cuma memberi amanah menitip. Jadi kau tahu mereka dalek na surbani masih dekat. Ya kau aja sana ko got benra ya. Apa? Benra. Ya kau benra dename masolo ay goreng. Ikei atau itimbung. Ikei ya kong kadali catat tambah itaroy atau ya bering. Macam mana si ya bering? Tapi makan capu itu. Iya. Itu kuncinya. Makanya semua sedekah itu disebut pancingan. Pancing memancing to, mameng. Besaki mame to. Kako mameng itu na tarialati mena to. Iro lati untuk balewe atau untuk paming? Hah? Manakah? Ya ko mamengi tatari alati meta, iro alati untuk balewe atau untuk paming? Hah? Iya ko balewe aja tatari meng alati nama taper. Nggak begitu? Makanya makanaki memancing. Tanya untuk balewe, untuk ini. Ya kau untuk balewe, alat tiba na talengi. Apa memi mapan rebale? Iya kau memanci, tanya untuk balewe. Cuma caranya ialah harus ada pancingan. Rezeki juga begitu, makanya disebut memancing rezeki. Berengi jolo, napang kapole. Apa makanya pengalata alenga ci, di napa kole 10. Kan itu kuncinya manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Alenga si diwala ko 10. Ya ko tulim milaw ke alenga makai. Tapi ko jele ko na di jaga mo bere. Di na melo balewe manri mengi ko de gaga latina ya ko me mami tapano mataja de gaga. Makanya disebut pancingan, makanya sedekah itu memancing. Tabahan nih. Maka mau cocok tapi matuk kong kadina na sampar ka binabadan ni. Sedekah itu kan kuncinya di situ. Makanya ulama selalu mengajarkan sedekah di waktu subuh. Ada Jumat itu biasa bilang, agak senang Jumat berkah ya. Ada di sini ya.
Kalau Jumat berkahnya di sini dalam bentuk apa? Makanan. Dibagikan. Dijual atau digratiskan? Oh, salah itu, Pak. Jangan gratis. Saya tidak pernah sepakat. Kalau yang sedekah itu orang tidak mampu, baru yang makan orang kaya bagaimana? Yang kedua, kalau Bapak tidak jual dengan harga miring, kalau misalnya 10.000 nasi per dos, kita jual itu 2.000 atau 5.000 rupiah. Kita tidak menjual, hanya mengajak orang yang mengambil itu supaya dia punya tiket masuk surga. Tidak diambil, cuma dipakai menambah paket. Jadi uang ina rodina matu ya dia ngasih nasi kotak ditambahi paketnya. Nanti berikutnya lagi dijual ditambah lagi. Jadi ina bisa bertambah sampai 1.000 paket dalam 1 tahun. Karena bertambah terus, ya kotoliam itu mas sumbangnya dia kena tak tambah tuh dikurang nih. Apa makanya apa aja naknya? Nah kadai cipi-cipi sih kak iya. Tapi kalau dijual, bayangkan kalau 200 paket kita jual 5.000. Kemudian hasil penjualannya itu kan bukan diambil, bukan sebenarnya dijual, cuma diajak orang yang mengambil untuk bersedekah Jumat. Makanya itu dibelikan lagi nasi kotak. Cukup misal 150. Nanti minggu berikutnya ditambahkan lagi cukup 300. Bisa berhenti nih orang tapi jalan karena sudah ada modalnya jalan. Ini yang orang tidak pikirkan, Pak. Ini yang dipakai orang Yahudi yang kita tidak tahu. Sehingga dia menjadikan ekonomi Indonesia obrak-abrik. Karena dana umat dipakai begitu. Dana sosial. Yo ini gratis. Tahu kasih si mak dari baraka Jumat. Tahu sogi mandrai. Hanya ini masalah. Ajak dia. Biar tidak 5.000. Karena nih. 2 sabuna. 2.000 yang penting ada. Jadi ini uangmu, ini berkah Jumat juga uangmu ini. Cuma bukan dalam bentuk makanan. Karena nanti kalau dipakai Jumat berikutnya, uangmu tambah menjadi paket. Nah, begitu. Jadi jangan ajak orang Pak makan gratis. Ajak dia juga ikut masuk surga. Masa ini pamit tambah? Itu. Ikutkan. Ini yang saya tidak sepakat itu Pak kalau digratiskan. Wah, saya bilang macet nanti tuh. Kecuali nanti tidak ada mie ini biar tidak dijual jalan Tommy itu kan bisa dipakai Pak. Kalau berkumpul ada orang meninggal bisa dipakai itu uangnya itu. Karena itu ada yang sudah jalan. Sistem begitu, ada yang jalan. Itu sampai bisa bersaldo 50 juta per bulan. Itu uang dari mana? Dari sedekah. Pakai berjumat berkah. Itu sistem. Mestinya dia. Makanya nanti ada yang buka warung. Makanan serba 2.000. Sebenarnya itu Jumat berkah itu. Makanan serba 2.000. Nah orang bilang tidak mungkin untung ini. Nah modalnya ini 5.000. Kenapa dijual 2.000? Dia tidak tahu bahwa itu namanya derek bawa dia itu namanya gagah. Itu gagah modalnya itu. Cuma karena dijual supaya dipakai lagi mengelola membesarkan itu. Makanya dijual 2.000. Itu penting Pak. Jadi jangan gratiskan. Itu misalnya ada orang kebakaran rumahnya dibantu dari situ. Itu bisa membangun rumah itu dengan itu. Bangun masjid dari situ. Banyak sekali itu. Sama di masjid mestinya punya Indomaret. Jangan Haritanu semua yang punya Indomaret Alfamart. Mestinya punya itu misalnya kalau ada di situ masjid Nurul Ihsan Mart kalau nama masjidnya. Beli paket di situ masuk di situ. Orang belanja 5.000 keuntungannya atau 2.000 rupiah, 1.000 masuk ke masjid, 1.000 dipakai mengelola. Jadi orang beli gula pasir, dia sudah bersedekah di masjid. Itu yang membuat Islam Singapura besar. Iya. Daripada bangun dirombak lagi, bikin menara sampai 400 juta, tidak ada juga gunanya karena yang dibawa menara tidak pergi sholat. Ini kadang-kadang kita ini umat ini tidak terkelola dengan baik. Makanya saya sering sampaikan, ya termasuk zakat Pak. Orang kaya itu kalau bayar zakat, cari satu orang fokus di situ ya. Misalnya tanya apa pekerjaanmu, nah bilang bengkel di saya bisa kukerja. Belikan alat perbengkelan, satukan misalnya zakat di situ. Saya belikan kolak perbengkelan, buka mau ke bengkel, baru suruh cicil.
Bayar kalau jalan di bengkelnya biar 5.000 per hari. Nanti kalau terkumpul lagi pindahkan lagi. Itu namanya zakat produktif. Kalau dibagikan hanya 300.000, besok habis lagi, miskin lagi tuh. Tapi kalau dibelikan alat kemudian dia jadi bengkel, dia sudah buka usaha, bisa menghidupi keluarganya selama 1 tahun. Tidak miskin selamanya. Itu mestinya zakat dikasih begitu. Apalagi kalau banyak. Mestinya begitu, Pak. Jangan bagi-bagikan 100.000, 100.000, 100.000. Sibuk kumi pelo, nali capu nih. Kasih sisi baja. Kan begitu. Tapi mestinya ada keluarga kita. Makanya sama dengan yang ibu-ibu sering umrah. Tidak aja di sini. Kurang-kurangi mungkin pergi umrah. Saya tidak larang ya, tapi kurangin. Kalau biasa 3 kali berangkat umrah dalam 1 tahun, jangan Ibu. 1 kali mau saja. Yang 60 juta itu kalau 30 juta 1 kali umrah, yang 60 juta itu kita tetap ambil. Siapkan. Bilang ini bukan untuk umrah, tapi ini untuk umat. Bagaimana caranya? Cari maki penghafal Al-Quran, kita suruh menghafal. Kita danai. Cari ki anak yatim piatu, kita danai. Atau bikinkan modal usaha untuk keluarga yang tidak mampu. Dia bukakan usaha. Itu pahalanya jalan terus sampai dunia kiamat. Kalau umrah, kalau tidak diterima habis. Mati kita tidak mungkin bertambah. Karena pahalanya tidak jalan. Tapi kalau membantu orang jalan sampai kiamat. Apalagi kalau pergi umrah baru masuk. Kita putar-putar di Ka'bah. Bukan putar-putar, tawaf itu. Iya. Karena umrah itu ibadah pribadi, Bu. Bukan ibadah sosial. Nah, orang itu dikenang karena jasanya. Kalau ada orang bolak-balik pergi umrah setiap bulan pergi umrah, palingan tetangganya dia bilang, tetangganya tidak bilang orang baik, palingan bilang, "Wih, tahu sogi." Bilangnya begitu. Tapi coba garesi di juta talengi bali bola tak bantu. Selamanya dia akan bilang orang baik. Iya. Coba. Ini yang orang tidak pikirkan. Ibadahnya terlalu terpoma. Kadang-kadang begitu. Iya. Makanya saya selalu. Tapi pembimbing haji jangan marah ya kalau ada. Maka udah kurangi sih itu dali Ustaz. Tidak apa-apa. Umrah itu ibadah yang bagus. Tapi jangan selalu berangkat. Tapi ada keluarga kita yang tidak mau. Tasapa ni sila surat tama kadawede kasi gaga usahana. Yan na rodita 30 juta talingi kadang kaya buka ko usaha. Buka mangi pandre anak na setiap makanan yang masuk di dalam perutnya itu 4.000 malaikat mendoakan kita setiap waktu sholat. Siaga gana tau ipandre barakat na dina paja. Kalau umrah kalau tidak diterima habis kita. Tapi kalau ibadah begitu tidak mungkin. Kita yang penting ikhlas selesai. Bahkan orang bersedekah tidak ikhlas, ria itu bisa selamat. Bagaimana caranya? Suruh yang menerima berdoa. Makanya Nabi balik itu. Dulu nabi-nabi yang lain umatnya kalau bersedekah disuruh berdoa. Sudah sedekah disuruh berdoa. Umatnya Nabi Muhammad, Nabi minta jangan. Yang berdoa, yang menerima. Jangan yang memberi. Kenapa? Karena kalau yang memberi masih bisa ria. Adakah orang menerima sedekah ria? Tidak ada. Maka milu kak yacengnya menerima pasti dah kemaka. Yang itu tahu mak bere menerima lo yaceng. Tapi yang menerima tidak mungkin. Pasti bergembira, pasti bersyukur. Maka ketika orang bergembira atau bersyukur dan senang dan dia memohon kepada Allah, pintu langit terbuka. Makanya kau ria memberi, tapi bisa selamat karena doanya yang menerima. Itu caranya Rasulullah menyelamatkan kita. Jadi jangan mengatakan dia bisa diwilah saja banyak apa tidak, serahkan, suruh berdoa. Tapi engkau tahu ya lengaga, dia ini loda, maka terima kasih. Ya, terima kasih. Doakan. Mario tu teko nalingi aga we alhamdulillah rabbil alamin puta pasalama ikasih bali bola ko. Tapi mereka ngak dalik na kong kasusana talagai. We Mario tu. Malampiri umuruna. Supaya wad dingi bot tipe malakai na. Iya. Jadi makanya kuncinya kan di situ. Itu penting. Makanya minta ki doanya orang. Apalagi kalau ada orang di sini tidak bisa tembus kalau berdoa susah. Mau punya keturunan tidak bisa. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Gampang. Pergi maki kalau beli paket kalau hari Jumat bisa beli makanan. Kemudian ambil ki uang isi di amplop. Biar 5.000, biar 10.000.
masukkan di dalam amplop, kasih masuk di situ dengan paketnya, baru cari 7 orang miskin yang ada di kampung tak. Sedekahi dia, baru minta dia mendoakan kita. Itu wasiat Nabi. 7 orang miskin yang berdoa yang kau sedekahi di hari Jumat itu mengalahkan 40 orang alim. Iya. Itu kuncinya. Makanya kau gak tahu dia anak-anak, suruh mandi jamet. Itu dimudahkan itu. Itu hadis Nabi. Banyak itu, Bu, banyak. Jadi makanya agama ini betul-betul dimudahkan oleh Allah. Ini menikah kami tolak. Kemudian saya kasih juga modal. Nanti kalau di Ramadan ini perbanyak membaca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan banyak membaca istighfar. Banyak mengaji dan banyak membaca Allahumma innaka afuun. Karena al-afu itu menghapus dosa, bukan menutup. Kalau istighfar itu menutup dosa. Jadi dosa yang ada itu ditutup. Kayak tip X menutup. Tulisannya nampak tapi tidak terhapus. Nanti dari kemudian itu akan diperlihatkan. Tapi kalau kita baca Allahumma innaka afuun itu menghapus. Nanti dari kemudian tidak ada kelihatan. Jadi ada dosa itu yang tidak nampak, nanti ada yang nampak. Yang nampak itu yang ditutup dengan istighfar. Yang tidak nampak itu yang dihapus. Nah, penghapus dosa itu ada 2. Yang pertama istighfar. Yang kedua, bacaan istighfar itu juga ada di sholat toh. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfani warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Al-afu. Kan ada 2 itu. Yang kedua, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, makanya kau ramalangi Rumi kata baca. Kemudian yang paling bagus juga itu berdoa. Kayak nanti nih. Sudah azan duhur. Sholat sunnah 4 rakaat langsung. Jangan 2 rakaat 1 salam. Langsung 4 dengan 1 salam. Tapi sholat sunnah bukan sholat duhur. Langsung berdoa. Nabi mengatakan di situ pintu langit dibuka. Pas sudah azan duhur. Niatnya sholat sunnah duhur. Karena sholat sunnah sebelum duhur itu 4 rakaat rawatibnya. Bukan 2. Man sholla 4 rakaat qabla wa ba'da duhri faqad haramul jasadi lan niran. Itu kata Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Cuma afdalnya kalau sebelum duhur, sesudah azan maksudnya itu, lakukan 4 rakaat 1 salam. Kalau sudah sholat duhur 4 rakaat tapi 2 rakaat 1 salam. Itu bedanya. Makanya ada beberapa tata cara sholat itu memang. Jadi Nabi itu kan sempat ditegur oleh sahabat. Istilahnya ditanyai, ya Rasulullah, saya melihat engkau sholat 4 rakaat dengan tidak pakai salam. Jadi dia maksudnya itu tidak pakai salam. Kenapa? Salamnya hanya terakhir. Jadi tidak 2 rakaat 1 salam. Nabi mengatakan, saya melakukan itu karena di waktu ini juga doa mustajabah. Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Itu di hadis Bukhari. Jadi ada beberapa sholat itu memang yang settingannya begitu. Kalau yang sudah duhur, 2 rakaat 1 salam. Tapi lama rukunya, lama sujudnya kalau bisa. Itu membaca minimal 80 ayat baru ruku. Kalau bisa. Tidak usah bilang, tidak panjang. Dia itu nama lampi. Apa? Gampang. Kulu Allahu ta'ala ke 50. Inna atayna ke 50. Siratun itu 50 ayat. Jadi ulang-ulang aja. Makanya kalau kita misalnya ada banyak penjual di sini ya. Kalau penjual perbanyak membaca surah Al-Kautsar dan surah Al-Insyirah. Atau sekalian kalau sholat sunat baca suratul Waqiah. Kasih sampai 1 surah 2 rakaat. Kalau di maghrib itu. Karena bacaan surah dalam sholat itu mempengaruhi rezeki. Makanya saya sering kasih tahu jamaah, jangan baca tabat yada kalau sholat. Makanya ada beberapa ulama itu bukan dilarang, tapi itu mempengaruhi. Karena bacaan surah itu menjadi doa. Makanya kenapa alam nasr, orang yang mengamalkan alam nasr itu tidak jatuh kehidupannya, selalu diangkat. Makanya kalau ibu-ibu bisa tembus baca alam nasr 100 kali dalam sehari, anak-anaknya itu tidak ada yang terlantar. Amalkan itu. Barakahnya itu wijat-wijat sama DC. Iya. Alam nasr, tapi jangan bilang alam nasr, alam nasr, alam nasr, alam nasr, alam nasr. Jangan dibaca itu 1 surah. Iya.
Ini penting saya wasiatkan. Ini amalan sederhana Bu, tapi itu luar biasa. Tapi kalau kita mau ambil yang simple, pendek, kalau sudah sholat sunat subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim 100 kali. Kalau sudah sholat duhur baca 100. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wahdil amin. Kalau tidak hafal yang panjang cukup La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Itu tulisan yang tertulis di pintu Ka'bah. Si makna Ka'bah. Degaga tau kasiasiku yaitu namalkan. Kalau sudah sholat asar baca juga 100. Rabbis srahli sadri wa yassirli amri. Sampai saja di situ. Tidak usah ambil wahlul uqdatam min lisani. Jadi Rabbis srahli sadri wa yassirli amri, supaya kau kehidupan taang ke masalah toloi de tahu rusuh ini selesai. Apalagi kalau pejabat angka gaga mereka berhadapan dengan masalah, ya banda tu tersuruh memalkan de penalat tu ketuna pura orang yang akan selesaikan. Nampak kau gaga masusah malomu yurusu, itu dibaca 100 kali. Rabbis srahli sadri wa yassirli amri, sampai di situ aja, tapi 100 kali. Kalau sudah sholat maghrib, sholat sunat maki awabin 6 rakaat. Sudah sholat isya bisa baca al-mulk atau isya wakatil waqiah. Kalau sholat subuh, kalau sudah subuh mau baca surah apa? Ar-Rahman paling bagus. Supaya matenangi pakalin waktu. Iya. Ar-Rahman itu ketenang keluar. Kau kata to lima lagi si balakaina. Tapi dia itu aja tu nama mereka kau mapangewangi. Pak biasa tu mawija atau magalak mapangewangi. Marepak sakinah. Iya. Yana pura codok benena, jadi si anak-anak. Itu kuncinya. Jadi ini yang saya wasiatkan. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Kemudian yang terakhir ada satu hal yang kalau mau mengikuti sunnah, ini yang banyak kita tidak anukan. Saya sampaikan, usahakan kita makan sahur itu paling cepat 10 menit sebelum imsak. Makan sahurnya di situ. Atau yang paling kalau mau aman, yang paling bagus pas imsak langsung ke sahur. Atau 5 menit sebelum imsak, kan imsak itu belum subuh. Masih ada 10 menit. Kalau di Indonesia, kalau di Arab tidak ada. Imsak langsung subuh. Kalau di Indonesia imsak 10 menit baru subuh. Karena macapak ki. Ya kau makan dami imsak manremopi. Sehingga kalau orang Arab tidak, karena memang hati-hati. Makanya imsak itu bukan tidak boleh makan, itu masih boleh, cuma itu lampu kuning. Hati-hati maliwak kamai. Nah, itu kuncinya. Cuma kalau saya tapi jauh, mawata tustas, dia tu Thomas sono capu wate. Tidak, yang saya masuk sahur, beli ki kurma, ambil air, kalau ada air sam-sam bisa, beli ki kurma, itu yang dipakai sahur. Makan nasi jam 3 silahkan, tidak masalah. Tanremu 5 peneh. Tapi ya komele ni tama imsake, ala ni karol matalu biji, air 1 gelas, baru niatkan sahur, kita dapat berkahnya makan sahur pakai kurma sebagaimana Nabi. Yang kedua kita mengakhirkan waktu sahur, karena itu memang waktu sahur. Kemudian yang ketiga itu bisa menjadi obat. Tapi jam 2 silakan makan, jam 3 silakan makan, tapi bukan makan sahur, mandiri tengah benih biasanya. Iya, ya. Ganjil, yang penting ganjil. Karena kurma itu tidak bisa dimakan genap, dia tidak menjadi obat. Tapi kalau kita mau tahu rahasianya kenapa orang Arab itu biasa kuat, ada rahasianya itu. Itu air rendaman kurma. Ambil ke air hangat kuku, kalau sudah sholat isya atau pulang dari tarwih, ambil kurma 3 biji, masukkan di dalam air itu 1 gelas, baru ditutup. Nanti bangun sahur, kita makan kurmanya, minum airnya. Itu yang disebut air rendaman kurma. Itu bisa mengobati 40 penyakit dalam. Itu obat. Air rendaman kurma namanya. Jarang orang pakai itu. Bagusnya juga itu dipakai buka puasa. Direndam lagi kalau sudah makan sahur 3. Nanti kalau buka airnya diminum, dimakan kurmanya. Karena itu sudah lembut. Itu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Dan alhamdulillah
saya ucapkan terima kasih bisa bersilaturahmi di tempat ini. Saya baru 2 kali sampai ke tempat ini. Iya, Toraja di tempat ini baru 2 kali. Pernah masih SMA dulu. Sudah selesai kuliah. Pernah naik motor ke sini. Iya, ini baru kedua kalinya. Saya bisa bersyukur bisa ke tempat ini. Terima kasih atas undangannya dan saya sampaikan tetap saya mohon didoakan karena dakwah itu berat, Pak. Kalau bukan doa-doa para jamaah kita tidak bisa. Semoga bisa diberikan keistiqomahan dan kesehatan. Kita saling mendoakan insyaallah, apalagi umat muslim yang ada di Tanah Toraja. Kita bersyukur Pak Bu karena kita dipilih oleh Allah sujud di buminya di tempat di mana tidak banyak orang yang sujud. Ibadah kita ini mendoakan orang yang ada di sekitar. Jadi makanya Bapak Ibu menjadi pilihan di tempat ini. Kalau di kampung saya diterapkan rata-rata Islam. Itu biasa-biasa aja. Tapi kita yang sujud di tempat di mana banyak orang tidak sujud di bumi Allah. Itu adalah orang pilihan. Maka bersyukurlah kita ditempatkan di tempat ini. Ya. Jangan mengatakan kita minoritas, tidak. Tetap bangun komunikasi, bersedekah ke siapa saja. Binatang saja disedekahi dapat pahala. Apalagi kalau sesama manusia. Itu kuncinya. Jadi jangan katakan nanti muslim mau disedekahi, tidak. Sedekahi mereka kita, saudara-saudara kita, tetangga, berbagi makanan. Itu tolak bala. Itu dianjurkan. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.